Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Nur Fadilah, NIM 08201034 dari kelas PMSJ. Di sini saya akan mereview kembali soal yang telah diberikan pada mata kuliah PMSJ pada minggu ke-9 dari buku Walpole. Pada soal yang pertama, soal dari 10.20. Diketahui jumlahnya adalah 64, standar deviasinya adalah 0,24 ons, dan rata-ratanya adalah 5,23 ons. Di sini diketahui pula H0-nya sama dengan mu sama dengan 5,5, dan H1-nya sama dengan mu kurang dari 5,5 ons. Alfanya juga diketahui di sini sama dengan 0,05 dan alfa per 2 sama dengan 0,025 sehingga Z 0,025 sama dengan 1,96. Lalu ini semua dimasukkan ke dalam rumus mu sama dengan maksud saya mu 0 dikurang Z alfa per 2 standar deviasi per akar jumlah kurang dari 5,23 kurang dari mu 0 ditambah Z alfa per 2 standar deviasi per akar N atau akar jumlah dan menghasilkan 5,4412 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5588. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Jadi, white cheddar popcornnya itu rata-rata beratnya itu kurang dari 5,5 ons. Pada soal 10.21 diketahui nih N-nya adalah 30, ini adalah 30 dan standar deviasinya adalah 40 jam dan X rata-ratanya adalah 788 jam. Di sini juga diketahui H0-nya sama dengan mu sama dengan 800 dan H1-nya sama dengan mu tidak sama dengan 800 jamnya. Ini semua dimasukkan ke dalam rumus Z. Z sama dengan rata-rata dikurang mu per standar deviasi dibagi akar N. Sama dengan hasilnya minus 1,64. Ini nanti dimasukkan lagi ke dalam rumus P sama dengan 2P dalam kurung Z lebih dari sama dengan mutlak Z dan menghasilkan 0,1. Maka 0,1 ini lebih dari 0,5. Jadi rata-rata masa bola lampunya adalah 800 per jam. Pada soal 10.25 ini jumlahnya adalah 100 dan standar deviasinya adalah 3.900 km. X rata-ratanya adalah 23.500 km. Diketahui pula H0-nya sama dengan mu sama dengan 20.000 km dan H1-nya sama dengan mu lebih dari 20.000. Dimasukkan kembali ke dalam rumus Z sama dengan X rata-rata dikurang mu, ini maksudnya mu, per standar deviasi dibagi akar N dan menghasilkan 8,97. Ini nanti dimasukkan lagi ke dalam rumus P dan menghasilkan hasilnya adalah 0. Karena probabilitasnya itu hasilnya 0, maka rata-rata automobilnya itu bisa lebih dari 20.000 km per tahun. Pada soal nomor 10.29 ini diketahui jumlahnya adalah 20, standar deviasinya adalah 43 menit, X-nya adalah 33,1 menit. Dan di sini juga diketahui H0 sama dengan mu sama dengan 35 menit dan H1-nya itu mu kurang dari 35 menit. Dan
Di sini juga diketahui alfanya adalah 0,05. Ini DOF, kita pakai rumus DOF yaitu N dikurang 1. Ini 20 dikurang 1, jadi hasilnya 19. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang ini, X rata-rata dikurang mu 0 per standar deviasi dibagi akar N dan menghasilkan minus 1,98. Maka ini menolak H0 dan rata-rata yang dibutuhkan waktu adalah kurang dari 35 menit. Pada soal 10.30 diketahui jumlahnya adalah jumlah yang pertama ini adalah 25 dan standar deviasi yang pertama itu 5,2 dan rata-rata yang pertama itu adalah 81. Diketahui lagi H0 N yang kedua itu ada 36 ini dan standar deviasi yang kedua ada 3,4 dan rata-ratanya itu 76. H0-nya H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 dan H1-nya sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2. Di sini juga terdapat alfanya yang bernilai 0,05. Lalu kita masukkan ke dalam rumus X1 sama dengan X2 per akar standar deviasi yang pertama dibagi dengan jumlah yang pertama, baru kita pangkatkan 2 ditambah standar deviasi yang kedua dibagi jumlah yang kedua kita pangkatkan 2 dan akan menghasilkan ini 4,22. Ini lebih besar daripada 1,95. Jadi kita masukkan kembali ke dalam rumus ini. PV sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 4,22 ditambah P dalam kurung Z kurang dari minus 4,22 dan hasilnya adalah 0. Karena probabilitasnya itu sama dengan 0, maka H0-nya tidak digunakan. Pada soal 10.31 diketahui jumlah A-nya adalah 50 dan standar deviasi yang A-nya itu adalah 6,28. Sedangkan rata-rata A-nya adalah 86,7. Jumlah yang B-nya itu adalah 50. Standar deviasi yang B ada 5,61 dan rata-rata yang B ada 77,8. Diketahui pula H0-nya sama dengan mu A dikurang mu B itu kurang dari sama dengan 12 dan H1-nya mu A dikurang mu B itu lebih dari 12. Ini kurang dari sama dengan 12. Dan diketahui pula alfanya itu 0,05. Lalu kita masukkan kembali ke rumus Z sama dengan rata-rata A dikurang rata-rata B per akar standar deviasi A dibagi jumlah A kita pangkatkan 2, lalu kita tambah lagi sama standar deviasi yang B dibagi jumlah yang B, lalu kita pangkatkan 2 kembali. Dan hasilnya adalah minus 2,60. Jadi gagal untuk menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa kekuatan tarik rata-rata benang A tidak melebihi B dengan 12 kg. Pada soal 10.32 ini diketahui N1-nya atau jumlah yang pertama itu 200. Ini 200 dan ini standar deviasi yang pertama ada 6.000 dengan rata-rata 70.750 dan A-nya adalah 0,01. Lalu kita ketahui juga jumlah yang kedua itu 200 dengan standar deviasi 5.000 dan rata-ratanya 65.200. Lalu
kita ketahui pula H0-nya sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 2000. Dan H1-nya sama dengan mu1 dikurang mu2, hasilnya itu lebih dari 2000. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata kedua, lalu kita kurangi lagi dengan mu1 kurang mu2. Lalu ini kita bagi dengan akar standar deviasi yang pertama kita pangkatkan 2 per N yang pertama. Jumlah yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi sama standar deviasi yang kedua, kita pangkatkan 2, kita bagi sama jumlah yang kedua. Sehingga menghasilkan 6,43. Lalu kita masukkan ke dalam rumus probabilitas ini dan menghasilkan 0. Jadi, tolak H0 dan disimpulkan bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah 2.000 lebih tinggi daripada di lembaga lainnya. Ini kita lanjut ke soal yang terakhir, soal 10.42. 10.42 ini. Diketahui H0-nya sama dengan mu A dikurang mu B sama dengan 0, dan H1-nya adalah mu A dikurang mu B itu lebih dari 0. Dan kita ketahui X-ray-nya ini, yang ini X-ray-nya 2 ditambah 2 ditambah 2,3 ditambah 2,1 tambah 2,4 per 5, kita ketahui X rata-rata ray-nya itu 2,16. Dan X chemical-nya ini kita jumlahkan semua, lalu kita bagi 5 dan menghasilkan 2,26. Kita ketahui pula TA-nya di sini. TA ini untuk yang ray itu 0,182 dan TD-nya untuk chemical itu 0,23. Lalu kita dapatkan dx-ray dikurang chemical-nya adalah minus 0,2, 0,1, minus 0,2, minus 0,2, dan 0. Lalu kita dapatkan kembali rata-rata sampelnya itu 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1. Ini alfanya kita ketahui, maksud saya standar deviasinya adalah 0,1414. Lalu kita masukkan ke dalam T-nya, yaitu minus 0,14 dikurang 0 dibagi 0,1414 per akar 5 dan menghasilkan minus 1,5814. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.